Kamen Rider Delta adalah salah satu Kamen Rider kesukaanku. Dari segi bentuk, warna, dan pas pertama kali debut juga itu keren banget. Apalagi pas dulu dipakai oleh Kitazaki. Tapi sayangnya Kamen Rider sekeren ini seperti dianaktirikan di serialnya sendiri. Bahkan di movie pertama Kamen Rider 5, movie Paradise Lost, Delta tidak ada sama sekali. Ya meski sudah dijelaskan pada SHC Hero Saga kenapa Delta tidak muncul di movie itu, tapi rasanya kurang lengkap aja kalau nggak ada Delta. Untungnya di movie kali ini, Kamen Rider Delta muncul lagi di movie Paradise Regain, movie anniversary 20 tahun Kamen Rider 5. Tapi sepertinya scene Kamen Rider Delta itu sedikit nggak banyak mendapatkan screen time. Kenapa aku bisa beranggapan seperti itu? Karena dari semua bocoran klip yang beredar kemarin, tidak ada satupun yang memperlihatkan Delta dalam pertarungan penting di movie itu. Cuma ada bocoran dulu yang memperlihatkan Delta dihajar oleh Kamen Rider Mues. Entah bagaimana nasibnya. Kemarin itu kan banyak banget bocoran spoiler yang beredar di internet. Kalian bisa carilah sendiri di Twitter atau di grup FB juga banyak yang share. Dari sekian banyaknya bocoran, bahkan sampai pertarungan terakhir sudah ada bocorannya. Tapi nggak ada yang memperlihatkan Kamen Rider Delta. Atau aku yang belum melihatnya. Bocoran klip yang kulihat sejauh ini antara lain, wait, tapi tunggu dulu, sebelum itu spoiler warning, peringatan spoiler keras sebelum kalian melanjutkan pembahasannya. Tapi kita lanjut saja. Bocoran spoilernya yang bocor itu dari debut Henshin pertama kalinya Kamen Rider Mues yang terlihat canggung dan masih malu-malu. Scene itu juga muncul di trailer, sampai ada satu adegan sadis yang lebih sadis daripada menjadi pasir yang dilakukan oleh sang final boss yang sudah ketebak siapa final bossnya. Kemudian siapa final boss yang akan dilawan oleh Takumi yang juga sudah sempat bocor plotnya jauh-jauh hari sebelumnya barengan dengan bocornya video Next Spice Excel mode. Sampai ada video pertarungan terakhir Takumi dan Mari melawan dua final villain di movie ini. Tapi dari semua bocoran itu yang menarik menurutku ada dua hal, yaitu siapa sebenarnya Masato Kusakampret yang muncul di movie ini. Dan dugaanku pada pembahasan di channel sebelumnya ternyata ada sedikit benarnya. Waktu itu aku curiga pada kalung hitam yang sebelumnya digunakan oleh Masato. Dulu aku menduga ada teknologi untuk membangkitkan si Kang Pasir ini. Mungkin di balik kalung itu ada petunjuk kenapa Kusaka bisa hidup lagi. Videonya juga bisa kalian cek di TikTok Osatsu juga. Dan ternyata benar, kalung itu untuk menutupi kode smart brain yang ada di lehernya Kusaka. Dan ternyata dia itu bukan Kusaka yang hidup lagi, tapi android buatan Smart Brain. Harusnya itu bisa menjadi sebuah kejutan, tapi apa boleh buat, sudah bocor duluan. Kemudian hal yang menarik kedua, ternyata Orponok yang ada di poster resminya yang ada di bagian pojok kiri atas itu adalah Wildcat Orponok, dan yang berubah menjadi Orponok itu adalah Sonoda Mari, sang heroin kita. Entah bagaimana caranya dia bisa berubah menjadi Orponok, itu yang bikin penasaran. Mungkin DNA Orponok yang disuntikkan pada dirinya dulu baru aktif sekarang, atau ada suatu kejadian yang mengubah dia menjadi Orponok. Yang berarti kalau begitu, sebelum menjadi Orponok berarti Mari sempat meninggal dulu, baru bangkit lagi menjadi Orponok. Jadi makin penasaran sedramatis apa prosesnya Mari sampai menjadi Orponok. Untuk pembahasan lengkapnya nanti aku bahas setelah ada sub Indonya. Kali ini kita lanjut bahas gambar yang kubuat ini. BTW, ini dari tadi aku buat gambar fan art form baru untuk Kamen Rider Delta, dan seperti yang kalian sudah lihat tadi, aku menggunakan komponen armor dada dari Kamen Rider Evolve Black Hole. Jadi idenya pada bagian tengah armor dada Kamen Rider Delta ini terdapat sebuah bola bercahaya, dan bola itu adalah sebuah reaktor kecil untuk tenaga armor Delta ini. Reaktor yang bisa menghasilkan energi foton yang sangat besar. Sebagai reaktor berjalan, tentunya form Delta ini tidak akan pernah kehabisan tenaga. Namun semakin besar tenaga yang dihasilkan juga akan menghasilkan radiasi yang semakin tinggi. Sehingga form ini tidak hanya berbahaya bagi musuh saja, tapi juga berbahaya bagi usernya pada keadaan tertentu. Sebenarnya untuk pemakaian normal, form ini tidak berbahaya bagi usernya. Tapi saat keadaan tertentu, kondisi mendesak yang membutuhkan kekuatan besar, user dari Kamen Rider Delta ini bisa meningkatkan kinerja reaktor pada armor ini, sehingga tenaga yang dihasilkan akan meningkat pesat. Seiring dengan kekuatannya juga meningkat pesat, dan statistik dari Rider ini juga dapat meningkat sangat jauh. Tapi resikonya radiasi yang dihasilkan juga akan semakin besar dan menjadi semakin berbahaya bagi usernya, baik itu manusia ataupun Orponok, di mana radiasi itu bisa membakar setiap sel tubuh usernya, tergantung seberapa besar tenaga yang digunakan. Umumnya setelah pertarungan sengit, radiasi yang dikeluarkan form ini
bisa membakar kulit penggunanya. Tapi kalau sudah melebihi batas, usernya bisa langsung menjadi serpihan kaca dan pasir akibat efek radiasi berlebih. Inilah dia Kamen Rider Delta Photon Foam. Apa saja kemampuan dari foam ini? Tentu saja reaktor di dadanya yang bisa meningkatkan statistik kekuatan Rider ini. Plat armor yang terbuka yang menandakan tidak adanya pembatas atau penahan kekuatan pada foam ini, yang berarti foam ini bisa menjadi sangat kuat. Batasannya cuma daya tahan penggunanya terhadap radiasi yang dihasilkan. Kemudian pada bagian helmnya juga terdapat AI yang bisa memprediksi serangan musuh seperti yang dimiliki Kamen Rider Mues. AI ini didukung dengan adanya 4 sensor pada pelindung bahunya, 2 di depan dan 2 di belakang, yang memungkinkan Delta melihat seluas 360 derajat. Selain armor yang ditingkatkan menjadi lebih kuat, pada foam ini Delta juga mendapatkan beberapa senjata tambahan seperti Photon Saber, sebuah pedang energi untuk membantu Delta dalam pertarungan jarak dekat yang bisa diletakkan pada backpack di bagian belakang armor. Backpack itu juga bisa dipasangkan dengan attachment senjata tambahan atau jet pendorong. Kemudian ada Photon Reaper, senjata pistol untuk serangan jarak jauh yang memiliki jangkauan sangat jauh. Pada foam ini Delta masih menggunakan Delta Phone yang lama, tapi hanya sebagai senjata saja. Sedangkan untuk Henshin, pada bagian depan bel Delta diganti dengan driver baru. Untuk Henshin menggunakan Delta Photon Phone yang mirip dengan Vice Phone 20 tapi lebih ditingkatkan. Nah, bagaimana menurut kalian foam Kamen Rider Delta yang kubuat ini? Berikan juga kritik dan saran apakah konten menggambar dan mengarang seperti ini menurut kalian menarik, atau ada saran berikutnya kita bikin foam Kamen Rider apa? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang suka video kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu berikutnya.